Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu Madihita Sude. Kita mulai acara Minggu kita siang ini dari Warta Jemaat halaman 9. Mare de Mahita. Dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. Haleluya. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami ke dalam pengharapan yang kekal. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus, supaya kami kuat dalam perlawanan, mengalahkan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kami mencari hal-hal yang ada di surga. Kuatkanlah kami mengalahkan segala kuasa kegelapan yang sanggup menghalangi perjalanan kami menuju kebahagiaan yang kekal. Kami bersyukur atas anugerah-Mu, di mana kami mengingat perjalanan pelayanan di HKBP Distrik 18 Jabartendi. Terima kasih atas firman Tuhan yang menyinari kehidupan kami melalui pelayanan HKBP, khususnya di distrik ini. Teguhkan iman dan pengharapan kami, dan tumbuhkanlah dalam diri kami penguasaan diri, supaya kami menang pada akhirnya, pada saat mana kami akan menerima mahkota kemuliaan. Karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kau
Inilah hukum Tuhan dari hukum ke-1 sampai 4. Hukum pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang di langit atau yang di bumi, atau yang ada di air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Hukum ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari Tuhan lamanya, Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang yang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar.
mengasihi Engkau dengan segenap hati dan dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Maju pangan Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku memanggil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Maju pangan
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, tertulis dalam Kidung Agung 2 ayat 8 sampai 13. Dengarlah kekasihku, lihatlah ia datang, melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Kekasihku serupa kijang atau anak rusa. Lihatlah, ia berdiri di balik dinding kita sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Kekasihku mulai berbicara kepadaku, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Karena lihatlah, musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah lalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga, tibalah musim memangkas, bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Pohon ara mulai berbuah dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Menyongsong Pesta Perak HKBP Distrik Jabar Tendi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan kebaikannya. Memuji Tuhan bukan dengan sekedar kata-kata, tetapi lahir dari iman yang mensyukuri semua kebaikan Tuhan. Pesta Perak HKBP Distrik 18 Jabar Tendi adalah pengucapan syukur atas berkat Tuhan yang menghantar kehidupan bangsa Batak dari kegelapan kepada terang Allah. Perjalanan HKBP di wilayah Jawa ini terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, dari terbentuknya jemaat, resort, dan dalam kurun waktu sekitar 25 tahun ini bersatu dalam distrik. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, marilah kita bersukacita oleh karenanya. Pesta Perak HKBP Distrik 18 Jabar Tendi sebagai kesempatan untuk merenungkan kembali perjalanan pelayanan HKBP di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Kehidupan anak-anak Tuhan yang selalu merindukan persekutuan di dalam Tuhan dan selalu menjunjung kehadiran gereja, menerobos berbagai rintangan sehingga berdiri gereja HKBP yang terus berkembang.
Beritakanlah Injil, baik atau tidak baik, waktunya demi kemuliaan Tuhan Raja Gereja. Berdiri teguh di dalam iman dan pengharapan kepada Yesus Kristus Raja Gereja di dalam menghadapi pergumulan hidup yang menerpa, dan tetap berdiri kokoh meskipun badai dan topan melandainya, sebab Dia telah berakar dan dibangun di atas dasar yang kuat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mempersembahkan hidup kita menjadi puji-pujian dan kemuliaan bagi Allah, gunung batu dan penyelamat kita. Luas wilayah pelayanan HKBP Distrik 18 Jabar Tendi sebagai teritorial terbesar di HKBP. Namun masih sedikit upaya penginjilan. Kini bagaimana kita menopang penyebaran Injil hingga sekarang ini? Biarlah kuasa Tuhan nyata atas kehidupan kita, sehingga kita mampu bersaksi melalui hidup kita, menjadi berkat bagi sekeliling, persekutuan yang beralaskan kasih dalam kehidupan. Marilah kita menyatukan hati kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan lewat perayaan Pesta Perak HKBP Distrik 18 Jabar Tendi. Ya Tuhan, karuniakanlah kami kesatuan hati dalam mensyukuri berdirinya HKBP Distrik 18 Jabar Tendi, sehingga perayaan ini menjadi berkat bagi kami umat-Mu. Amin. Diberi mandat
kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengar penegasan maupun pokok-pokok dari warta jemaat kita pada hari Minggu ini, Minggu ke-13 setelah Trinitatis, dengan topik Tuhan mengetahui isi hatimu. Satu-satu ibadah Minggu, setelah adanya peraturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM per 23 Agustus 2021 perihal peribadatan, maka dengan itu melalui sermon Parhalado Selasa 24 Agustus 2021 telah menyikapi hal itu dan memutuskan bahwa kebaktian kita mulai minggu ini sudah dapat dilaksanakan di gereja dengan protokol kesehatan ataupun ketentuan sebagai berikut. 1. Setiap jemaat wajib memakai masker di pintu masuk isi pendaftaran dan ukur suhu badan, cuci tangan sebelum masuk gereja, yang mengikuti ibadah di gereja sesuai dengan jumlah tempat duduk yang sudah diatur jaraknya, mohon tidak berkerumun atau tidak foto-foto di area gereja. 2. Kapasitas gereja sekitar 50-70 orang termasuk pelayan per jam kebaktian. Yang ketiga, di gerbang masuk atau pos pemeriksaan wajib menunjukkan kartu vaksin baik tahap pertama atau tahap kedua, dan bila sudah sembuh dari COVID akan tetapi belum divaksin dapat menunjukkan surat negatif COVID-19. 4. Pelayanan ibadah Minggu tetap melalui live video streaming. Bagi Bapak, Ibu, Saudari yang melaksanakan ibadah di rumah silahkan mengikuti live streaming tersebut. Yang kelima, secara khusus sekolah minggu dan lansia khusus umur 65 tahun ke atas mengikuti ibadah live streaming di rumah untuk menjaga kesehatan yang lansia dan demikian juga anak sekolah minggu. Yang keenam, untuk pelayanan KOR dalam ibadah untuk sementara ditiadakan. Ketujuh, untuk pertanyaan khusus kaum ibu dan pertanyaan lansia masih dilaksanakan melalui video live streaming YouTube Gereja HKBP Resort Bandung Timur. Dan yang kedelapan, kebaktian gereja masih kita laksanakan secara pembagian kelompok dengan waktu ibadah yang bergilir setiap minggunya. Jadwal dapat dilihat di halaman depan warta ini. Yang kesembilan, pengumpulan persembahan masih kita laksanakan ke depan altar. Yang ke-10, pemakaian aula gereja maksimal 50 orang dan sampai pukul 16, dan yang hadir wajib menunjukkan kartu vaksinasi. 1-2, persembahan khusus Pesta Perak HKBP Distrik 18 Jabar Temde. Hari ini Minggu 29 Agustus 2021, di semua kebaktian setelah khotbah, kita akan mengumpulkan persembahan di dalam amplop yang telah disediakan di warta yang akan kita berikan untuk Pesta Perak HKBP Distrik 18 Jabar Temde. Pelaksanaan pengumpulan persembahan kedua tempat pertama untuk amplop pesta tersebut, satu tempat lagi untuk HKBP Pusat. Bagi yang beribadah di rumah dapat memberikan ke Sintua Week atau ke gereja, marilah kita memberikan dengan sekuat cita. 1-3, Sintua Purna Bakti atau pensiun. Hari Minggu 5 September 2021, kebaktian pukul 11 WIB
akan dilaksanakan purna bakti atau pensiun kepada Amang Situa P. Sitorus dari week 5 karena telah mencapai umur 65 tahun. Sebagai bentuk ucapan syukur atas pelayanan beliau pada kebaktian Minggu 5 September 2021, kita akan mengumpulkan persembahan ke depan di dalam amplop yang disediakan. Bagi yang beribadah di rumah dapat memberikannya ke Situa Week atau ke gereja. 1.4 himbauan untuk menerima vaksin COVID-19. Sebagaimana yang dihimbau pemerintah untuk menuju Indonesia Herd Immunity kekebalan kelompok, maka melalui warta ini gereja kita menghimbau kepada jemaat HKBP Resort Bandung Timur yang berusia 18 tahun ke atas yang belum divaksin agar bersedia untuk divaksin COVID-19. Dengan ini distrik 18 Jabar Tinggi melaksanakan vaksin bagi jemaat yang belum divaksin. Jemaat yang hendak divaksin dapat mendaftarkan diri ke gereja HKBP Bandung Timur. Pelaksanaan vaksin 10 September 2021 mulai pukul 18 sampai 14 bertempat di HKBP Bandung Resort Bandung Riau, Marta Dinata, dan HKBP Reformanda Resort Bandung Tengah. Kontak person boleh kita lihat seperti yang diuraikan dalam warta ini. 15 Pertanyaan Week melalui live streaming. Hari Selasa 31 Agustus 2021 dilaksanakan Pertanyaan Week mulai pukul 19 WIB melalui live streaming YouTube HKBP Bandung Timur. Yang melayani pertanyaan tersebut adalah dari week 17. Dimohon untuk semua jemaat, semua week untuk mengikutinya. 16 Pembukaan pelajar CD boleh kita cermati. 17 Verifikasi HKBP Distrik 18 Jabar Tinggi HKBP Resort Bandung Timur. Hari Kamis 2 September 2021 HKBP Distrik 18 Jabar Tinggi mulai pukul 10 WIB bertempat di konsistori gereja akan melaksanakan verifikasi atau audit ke gereja kita HKBP Resort Bandung Timur. Mohon kehadiran Parhalado Partahun Bendahara. Mari kita doakan verifikasi tersebut untuk berjalan dengan baik. 18 Pesta Ucapan Syukur Pesta Perak HKBP Distrik 18 Jabar Tinggi. Dalam rangka mensyukuri ulang tahun HKBP Distrik 18 Jabar Tinggi akan melaksanakan Pesta Perak HKBP Distrik 18 Jabar Tinggi yang akan direncanakan hari Minggu 12 September 2021 pukul 10 WIB bertempat di Gedung Istana Kana Kawaliaan Bandung. Sebagai bentuk ucapan syukur, kita mengumpulkan persembahan melalui amplop. Dan bagi jemaat, Bapak dan Ibu yang turut berpartisipasi, yang terbuka hatinya, boleh mengambil bagian penggalangan dana melalui seperti butir pertama dengan VIN HKBP sebesar 10 juta yang langsung disematkan oleh Opui Eporus HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar, dan yang kedua berbentuk ulos seharga 5 juta yang disampaikan oleh Opui Eporus HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Bagi kita yang terbuka boleh menghubungi gereja kita. 19 Himbauan untuk persembahan bulanan dan dana sosial. Marilah kita sampaikan kewajiban kita demi terlaksananya pelayanan dan kesuksesan gereja HKBP Bandung Timur. 110 Gerakan Peduli Dana Pensiun, kita doakan pergumulan dana pensiun HKBP dengan memberikan dukungan dana melalui kotak peduli dana pensiun yang telah dipersiapkan oleh gereja kita. Yang kedua, anak lahir dan meninggal. Pada hari Senin 23 Agustus 2021 telah lahir seorang anak perempuan bagi keluarga P. Tinjak Ibu Boru Marbun dari week 22. Ibu dalam keadaan sehat, akan tetapi anak tersebut meninggal dunia hari Rabu 25 Agustus 2021. Kita doakan semoga ibu tersebut semakin sehat dan keluarga diberikan penghiburan. Yang nomor 3, warta pemberkatan nikah. Warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah Saudara Andi Victor Parsauran Pakpahan, putra Bapak S. Pakpahan, Ibu R. Boru Raja Guguk, Jemaat HKBP Resort Bandung Timur, dengan Saudari Labora Boru Sregar, putri dari Bapak S. Sregar, Ibu R. Boru Gultom, Jemaat HKBP Simpang Padang Resok Simpang Padang, Distrik 30 Riau Pesisir. Perjanjian pernikahan telah dilaksanakan hari Sabtu 7 Agustus 2021 di HKBP Simpang Padang, Resok Simpang Padang, Distrik 30 Riau Pesisir. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan hari Sabtu 4 September 2021 bertempat di HKBP Resort Bandung Timur. 4 jemaat meninggal. Pada hari Senin 23 Agustus 2021 telah meninggal dunia
Ibu Sorta Boru Silaban atau Opunisi Yolanda, tutup umur 79 tahun, dari week 9. Jenazah telah dikebumikan hari Rabu 24 Agustus 2021 di pemakaman Kerkop Cimahi. Mari kita doakan semoga keluarga yang ditinggal diberikan ketabahan serta penghiburan. Yang kelima, majelis dan jemaat dari Gereja HKBP Bandung Timur menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran bagi jemaat yang berulang tahun dari tanggal 29 Agustus sampai dengan 4 September 2021 sejumlah 76 orang. Firman Tuhan menyatakan umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 16. Yang nomor 8, keuangan gereja boleh kita cermati bila mana ada kesalahan penulisan di dalam warta tersebut maupun kekurangan tidak ada salah menuliskan jumlah, boleh kita menghubungi Sintuawik masing-masing ataupun melalui sekretariat dari Gereja HKBP Bandung Timur. Warta tambahan, bagi orang tua yang anaknya membutuhkan pelajaran agama Kristen, yaitu dari anak kelas 1 SD sampai kelas 6 SD, boleh mendaftarkan ke HKBP Bandung Timur dengan mengisi link pendaftaran yang diperoleh dari Sintuawik. Dan hari Sabtu direncanakan 4 September 2029 akan diadakan pembukaan pelajaran pukul 14 WIB melalui Zoom. Demikian warta tambahan dan demikianlah warta jemaat pada hari Minggu ini. Tuhan memberkati. Kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Tuhan, atas berkat, anugerah dan penyertaan Tuhan bagi kami.
Terima kasih atas kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu yang menjadi kehidupan bagi kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terimalah doa kami. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari kitab Markus pasal 7 ayat 17 sampai ayat 23. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini, pada minggu ini, kita telah dihantarkan dengan tema khotbah Tuhan mengetahui isi hatimu. Ada ungkapan yang mengatakan, dalamnya laut dapat ditebak, dalamnya hati siapa yang tahu? Dalamnya laut dapat ditebak, dalamnya hati siapa yang tahu? Ungkapan tersebut membuktikan bahwa hati seseorang sangatlah rahasia dan tersembunyi. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui isi hati orang lain. Manusia hanya menduga-duga, tetapi tidak dapat mengetahui apa sebenarnya yang tersimpan di dalam hati seseorang itu. Jika ada orang yang berkata, aku tahu isi hatinya, aku tahu isi hatimu, sebenarnya mungkin dia sedang merasa sok tahu, atau dia menebak-nebak karena dia tidak akan pernah tahu dan dia tidak akan benar-benar tahu isi hati seseorang itu. Dan ketidaktahuan inilah yang terkadang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Dikira baik, rupanya jahat. Dikira jujur, ternyata curang. Dikira dia saleh, ternyata dia bejat, dan lain sebagainya. Namun Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Yesus, Tuhan tahu isi hati seseorang. Tuhan tidak bisa dikelabui dengan penampakan dari luar, dengan perbuatan atau penampilan kita di luar, atau dengan kata-kata kita yang manis. Tuhan tidak akan bisa dibohongi. Sama seperti halnya dalam nats ini, ketika orang-orang Farisi ingin mencari-cari kesalahan murid-murid Yesus, ingin berusaha mencari kesalahan Yesus supaya mereka dapat menangkap Yesus, mereka sepertinya seperti orang saleh berbicara kepada Yesus. Mereka menegur murid Yesus dengan bertanya, mereka juga memberikan kata-kata sepertinya halus, tetapi ingin menjebak Yesus pada saat itu. Mereka ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi itu sangat menjunjung tinggi adat istiadat nenek moyang mereka. Mereka tampak seperti orang yang saleh. Mereka bersih. Mereka kelihatan baik. Dan ternyata Yesus tahu isi hati mereka. Mereka mempermasalahkan ketika murid-murid Yesus makan tanpa mencuci tangan mereka. Itulah adat istiadat.
mereka. Karena upacara mencuci tangan merupakan hal yang penting bagi mereka. Orang Farisi itu berkata dan bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-muridmu tidak mengikuti adat istiadat nenek moyang kita?" Sebenarnya pertanyaan itu Bapak Ibu mereka lontarkan bukan hanya ingin sekedar tahu, tetapi pertanyaan itu mereka lontarkan untuk mencari-cari kesalahan Yesus, supaya mereka dapat menjebak Yesus dan mereka dapat menangkap Yesus. Bapak Ibu, tetapi kita lihat bagaimana jawaban Yesus. Yesus berkata dalam ayat 6-13 dikatakan, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran mereka adalah perintah dari manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata juga kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadat nenek moyangmu." Jemaat yang dikasihi Tuhan, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang tadinya hanya bertanya dengan bibir mereka, kini isi hatinya dan perbuatannya pun terungkap dan diungkapkan oleh Yesus. Sebab Yesus mengetahui isi hati mereka. Mereka bertanya bukan karena mereka mau tahu, tetapi ada motivasi tersendiri bagi mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hal kejahatan mereka, kejahatan orang-orang Farisi mungkin tidak diketahui oleh banyak orang karena mereka tampak begitu baik dan saleh dari luar, tetapi Yesus mengetahuinya. Tadi dikatakan bahwa mereka penuh dengan dosa, mereka penuh dengan perbuatan-perbuatan jahat. Di dalam diri mereka ada iri hati, ada perzinahan, ada percabulan dan pencurian dan pembunuhan dan kejahatan lainnya. Sebenarnya mereka tidak pantas untuk menegur murid-murid Yesus. Sebenarnya mereka tidak pantas untuk mempermalukan atau menuduh murid-murid Yesus sebagai orang yang najis. Karena sebenarnya merekalah yang najis di hadapan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Yesus, Yesus menegur mereka bahwa betapa mereka jauh dari Allah. Sekalipun bibir mereka memuji Allah, tapi mereka mengabaikan hukum-hukum Allah dan mereka lebih taat kepada adat istiadat nenek moyang mereka. Mereka tampak seperti orang yang patuh kepada Allah, padahal hati mereka jauh daripada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, topik atau tema minggu kita, Tuhan mengenal hati kita. Tuhan mengenal hati manusia. Sepandai-pandainya manusia menutupi isi hatinya, pasti Tuhan mengetahuinya. Mungkin ada orang yang pintar menyembunyikannya. Mungkin ada orang yang rajin beribadah. Mungkin ada orang yang rajin berkhotbah. Mungkin ada orang yang rajin untuk memuji Tuhan, tetapi dari dalam dirinya juga banyak keluar tindakan-tindakan kejahatan. Tetapi dalam dirinya juga ada banyak percabulan, pembunuhan, perzinahan, pencurian dan lain sebagainya. Sepandai-pandainya kita menyembunyikan kejelekan kita, keburukan kita, tetapi di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Sehingga dalam nats ini Yesus benar-benar menegur orang-orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat. Yesus mengatakan kepada mereka, Yesus mengetahui isi hati mereka. Yesus berkata kepada mereka bahwa bukan makanan atau sesuatu yang masuk ke dalam tubuh
yang menajiskan seseorang itu. Bukan makanan atau sesuatu yang masuk ke dalam tubuh yang menajiskan seseorang itu. Karena tadi dikatakan bahwa ketika kita memakan sesuatu itu akan terbuang ke jamban atau ke toilet, ke WC. Tetapi yang menajiskan atau yang membuat seseorang itu berdosa, yang membuat seseorang itu najis adalah yaitu yang keluar dari diri kita, yaitu pikiran-pikiran kita yang tidak baik, pikiran-pikiran kita, hati kita yang penuh dengan kejahatan, yaitu yang dikatakan oleh nats kita tadi. Sehingga hari ini Tuhan ingin menegaskan, nats ini ingin menegaskan bahwa Tuhan tidak melihat kita secara fisik. Tuhan tidak melihat luar, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati kita. Sekalipun memang mencuci tangan itu sangat penting, apalagi dalam kondisi saat ini pandemi COVID-19 ini. Kita memang harus rajin mencuci tangan, tetapi bukan itu yang menguduskan kita. Ketika kita mencuci tangan itu adalah karena alasan kesehatan kita, supaya kita bersih, sehat. Itulah alasannya. Mencuci tangan atau sesuatu makanan yang masuk ke dalam tubuh itu tidak dapat untuk menjamin keselamatan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hati adalah pusat dari kehidupan kita. Hati sebagai pusat perasaan kita. Hati sebagai tempat kita untuk membedakan apa yang baik dan apa yang tidak baik. Ketika hati kita baik, maka akan keluar juga kata-kata yang baik dan perbuatan yang baik dari kita. Tetapi ketika hati kita jahat, ketika hati kita kotor, maka yang keluar juga dari kehidupan kita adalah tindakan-tindakan kotor. Itu sebabnya Lukas 6 ayat 45 dikatakan, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Itu Lukas 6 ayat 45. Oleh karena itu di dalam nats hari ini kita diajar bagaimana supaya kita dapat menjaga hati kita. Bagaimana supaya kita benar-benar menjaga hati kita. Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupanmu. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, bagaimana supaya hati kita ini tetap bersih? Bagaimana supaya hati kita tetap sehat? Dikatakan kepada kita, undanglah, jadikanlah Tuhan yang menjadi Raja, yang menjadi penguasa, yang menjadi orang yang bertahta di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah hati kita. Maka ketika Tuhan berdiam di dalam hati kita, maka kita akan mampu membuahkan buah-buah roh itu. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Dan buah-buah roh kedagingan, roh dunia ini akan tersingkir daripada kita. Oleh karena itu hati kita mari kita serahkan kepada Tuhan, supaya Tuhanlah yang mengendalikan, supaya Tuhanlah yang memberikan yang terbaik bagi kita. Dikatakan Amsal 23 ayat 26, hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku. Mari kita serahkan hati kita kepada Tuhan, supaya Dia yang memelihara, yang menjaga, menjauhkan buah-buah roh kedagingan daripada kita, karena hati kita sebagai pusat kehidupan kita. Mari setia untuk menjaga hati, dan mari kita menjauhkan kemunafikan, karena Tuhan mengetahui isi hati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang bertahta tinggi di surga,
Terima kasih atas kebaikan-Mu, di mana saat ini firman Tuhan mengingatkan kami akan keberadaan hati kami, supaya kami menjaga, memelihara, supaya benar-benar hati kami dituntun oleh Roh Kudus-Mu. Dan biarlah Tuhan Engkau mampukan menjauhkan segala roh-roh dunia ini. Berkatilah kami Tuhan yang telah mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa Tuhan, Engkaulah juga yang menjagai kami di dalam kehidupan kami ini, di dalam setiap kegiatan dan aktivitas kami Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Berkati juga keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi, anak-anak kami, orang tua kami Tuhan. Tuhanlah yang menjagainya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada hari ini, yaitu kami teringat akan keberadaan distrik kami ini, distrik 18 Jabar Tingdiye, yang telah Engkau anugerahkan di tengah-tengah kami Tuhan, sukacita yang besar, yaitu Tuhan memberikan panjang umur, dan Tuhan juga memberkati distrik kami ini Tuhan, sehingga pada hari ini kami bersukacita. Kiranya Tuhan, atas setiap perayaan pesta perak yang telah diselenggarakan oleh gereja-Mu, boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati setiap para hamba-hamba Tuhan yang melayani di tengah-tengah distrik ini. Biarlah distrik Jabar Tingdiye Tuhan boleh semakin baik dan boleh semakin maju. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa secara khusus bagi jemaat-Mu di HKBP Bandung Timur ini. Dari anak-anak sampai kepada yang sudah lansia Tuhan, kami serahkan setiap jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu yang kudus. Berkati Tuhan dalam setiap kegiatan, dalam setiap rencana, dan dalam setiap harapan mereka Tuhan, kami percayakan ke dalam tangan-Mu yang kudus. Berkati yang sedang sakit, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memberikan makanan dan obat kepada mereka, sehingga mereka boleh merasakan penyertaan Tuhan dalam kehidupannya. Berkati yang sedang berduka cita oleh karena ditinggalkan oleh anggota keluarganya Tuhan, Engkaulah yang hadir di tengah-tengah kehidupannya Bapa, memberikan penghiburan dan memberikan pengharapan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau juga yang memberkati setiap jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan Bapa. Tuhan memberikan panjang umur dan kesehatan, dan Tuhan juga menambahkan kedewasaan akan iman kepada mereka. Inilah kami Tuhan, kami juga serahkan setiap kegiatan dari gereja-Mu, secara khusus pada minggu ini Bapa. Engkaulah yang menuntun setiap hamba-hamba Tuhan, para sintua dan juga pangula Nagok Tiki, dan juga para jemaat Tuhan, sehingga setiap kegiatan gereja yang akan terlaksana pada minggu ini boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Inilah kami Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu yang kudus. Ampuni setiap dosa kami Bapa, supaya kami layak menjadi anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND 730, kita menyerahkan persembahan yang pertama ke distrik dan juga persembahan ke pusat.
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah di dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semuanya.